Gakum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku pihaknya sedang menyelidiki proyek hukum yang terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Menurut Raja Juli, tim dari penegakan hukum atau Gakum Kehutanan menemukan indikasi pelanggaran di 12 perusahaan. Informasi ini disampaikan Raja Juli dalam rapat bersama Komisi 4 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 4 Desember. 12 perusahaan yang berada di Sumatera Utara itu nantinya akan ditindak secara hukum. Saat ini, tim dari Kemenhub masih berada di lokasi bencana untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai subjek hukum yang lain. Dalam kesempatan yang sama, Raja Juli juga menyatakan akan mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH yang dinilai tak melakukan pengelolaan dengan baik. Pencabutan izin ini disebut tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto soal penertiban kawasan hutan di seluruh Indonesia. Diterangkan oleh Raja Juli bahwa 20 PBPH tersebut menangani 150.000 hektar hutan di Indonesia, termasuk di 3 provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar. Meski itu, Raja Juli enggan mempublikasikan nama perusahaan ataupun rincian wilayah yang akan dicabut izinnya. Menurut Raja Juli, hal tersebut harus menunggu persetujuan resmi dari Presiden Prabowo. Sebelumnya, Kemenhub telah mencabut 18 izin PBPH lebih dari 526.000 hektar pada 3 Februari 2025. Adapun terkait banjir dan longsor Sumatera, Kemenhub bersama tengah melakukan investigasi terkait temuan-temuan gelondongan kayu bekas gergaji yang terbawa arus. Belum diketahui secara pasti asal dari kayu-kayu tersebut, apakah dari praktik penebangan liar atau bukan. Usul kayu tersebut. Kami berharap segera dapat menyelesaikan. Bila ditemukan ada unsur pidana, maka kami tidak lanjuti dengan proses penegakan hukum setegas-tegasnya. 2. Saat ini kami telah melakukan susur sungai melalui drone untuk memantau jalur das terdampak yang dilewati material kayu tersebut. Nanti bisa kalau dilihat di gambarnya, kita coba susuri di mana terjadi longsor, di mana kemungkinan kayu itu berasal. Ini juga akan menjadi data pendukung awal untuk kemudian kita mencari di mana sebenarnya asal kayu tersebut. 3, kami juga menggunakan alat identifikasi kayu otomatis atau AICO yang merupakan aplikasi berbasis Android sebagai alat investigasi dan pendekatan mengetahui jenis kayu, penampakan fisik kayu, hingga penampakan tanda-tanda bekas perlakuan manusia terhadap kayu, sehingga ketahuan apakah ini ditebas atau didorong pakai bulldozer dan lain sebagainya. Kemudian data ini menjadi salah satu bagian investigasi yang akan kami tindak lanjuti bersama Polri dan Satgas PKH, sekali lagi untuk membuka kepada publik sejujur-jujurnya, seluas-luasnya, setransparansi mungkin dari mana kayu-kayu ini berasal. Selain itu, Kementerian Kehutanan segera melakukan 2 hal penting yang patut digarisbawahi. Pertama, Gakum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Gakum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara, dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan. Gakum kami sedang ada di lapangan dan insya Allah nanti akan segera kami laporkan kepada Komisi 4 dan juga kepada publik hasil dari 12, lebih kurang 12 lokasi atau subjek hukum ini. Kedua, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH seluas 526.114 hektar pada tanggal 3 Februari 2025. Sebagai tindak lanjut penertiban kawasan hutan yang diperintahkan oleh Pak Presiden, kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia, termasuk di 3 provinsi terdampak.
nama perusahaannya, luasan persisnya saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu. Ketiga, dan ini bagian dari rekomendasi yang saya bacakan di saat sekarang ini, bahwa kami akan melakukan rasionalisasi PBPH dan melakukan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam. Usul kayu tersebut. Potongan dari sensor ya, itu yang akan kita dalami. Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari Kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak. Polri mulai melakukan investigasi sementara terhadap temuan-temuan kayu gelondongan dalam banjir Sumatera. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan bahwa pihaknya menemukan berbagai jenis kayu yang terdapat bekas potongan gergaji mesin. Hal ini disampaikan oleh Kapolri dalam jumpa pers di Gedung Utama Mabes Polri Jakarta Selatan, Kamis 4 Desember. Terkait investigasi ini, Sigit mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH. Tim di lapangan akan bergerak dari hulu ke hilir dalam proses investigasi. Sigit pun berjanji perkembangan investigasi soal dugaan pelanggaran dari bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini akan disampaikan pada publik. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, sejauh ini Polri telah turun ke daerah Garuga dan Aik Ngadol yang berada dalam satu daerah aliran sungai atau Das Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Wilayah tersebut berada di sekitar tambang emas Marta. Raja Juli mengklaim pihaknya sudah mengantongi data awal terkait asal-usul tumpukan kayu gelondongan tersebut. Saat ini tengah melakukan identifikasi terhadap subjek hukum, yakni perusahaan yang kemungkinan turut andil sebagai penyebab banjir bandang di Sumatera. Terkait kayu-kayu gelondongan yang terbau banjir, Raja Juli mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah berasal dari praktik illegal logging atau bukan. Lanjut, Raja Juli meminta agar publik memberi ruang bagi tim untuk bekerja agar penyampaian data tidak prematur. Jadi yang jelas dari temuan tim di lapangan ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari sensor ya. Itu yang akan kita dalami. Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari Kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke Hulu dan Hilir. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Saya kira beri kesempatan kami untuk memproses segala sesuatunya supaya tidak terlalu prematur kami sampaikan. Namun secara paralel tadi kepolisian sudah turun ke dua daerah ya, Garuga dan Aboli, dua das yang ada di Batang Toru. Namun bagaimana konkretnya, ya, saya kira lebih baik nanti biar tim bekerja secara sinergis dan nanti akan melakukan secara menyeluruh. Itu waktu. Pak, dari perusahaan-perusahaan tadi apakah sudah ada yang diperiksa Pak? Terus bagaimana sih sebenarnya status dari kayu-kayu gelondongan itu, dari illegal logging atau apa Pak? Ini penegasannya Pak. Ya, sekali lagi belum pada tahap pemeriksaan, tapi identifikasi sampai ke hukum yang mungkin terlibat sebagai kita. Tapi sekali lagi nanti apakah itu berasal dari illegal logging, apakah itu berasal dari pembukaan lahan sawit atau lahan tambang yang kemudian kayunya ditumpuk dan kemudian ketika ada banjir, longsor, kemudian terdorong ke sungai. Apakah itu dari PHAT, perusahaan pemegang hak atas tanah ya, jadi hutan alam yang ada di APL, area pemilihan lain, yang memang hutan alam tapi tidak di kawasan hutan tapi di APL, yang selama ini juga menjadi salah satu modus pencucian kayu. Apakah itu ya, kita akan bersama-sama jalan ini bersama-sama dan dia akan dilakukan secara lebih. Apakah sudah ada sepa kayu yang diambil? Sudah, kami tadi
ada teknologi sederhana yang terbiasa sebenarnya teman-teman lakukan, namanya ICO. Jadi dengan ICO ini kita akan mengetahui anatomi kayu. Berikut misalkan apabila ada cacat ya, di kayu, misalkan apakah itu pakai tebang ya, apa itu didorong pakai bulldozer ya, itu juga menjadi indikasi nanti. Kalau bulldozer kira-kira di mana kejadiannya, kalau ditebang secara rapi kira-kira di mana. Jadi ada indikasi-indikasi awal yang belum konklusif yang kita sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.